Udah ya, udah terekam. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul dengan teori sosial Bandura. Nah, di sini saya mempunyai 3 rekan. Yang pertama itu saya sendiri, Dara Tari. Yang kedua ada Rahmini. Yang ketiga ada Sofia Ladia. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Rahmini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teori sosial Bandura. Nah, dari teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Nah, teori ini itu menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekankan pada efek-efek dari isyarat pada perilaku itu dan pada proses-proses mental internalnya. Nah, teori Bandura ini juga menjelaskan perilaku manusia ini dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungannya. Nah, kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial jenis ini. Nah, slide selanjutnya. Nah, sudut pandang teori Bandura dalam teori pembelajaran sosial itu ada 4. Yang pertama itu ada pembelajaran pada hakikat yang berlangsung melalui proses peniruan atau imitation atau pemodelan atau modeling. Nah, yang kedua itu dalam imitation atau modeling, individu ini dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Yang ketiga itu imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Yang keempat itu dalam imitation atau modeling terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung dan dengan penguatan langsung. Nah, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Nah, baik, terima kasih kepada Rahmini yang telah mempresentasikan. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sofia Ladia. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari teori Albert Bandura. Yang pertama, observasi dan imitasi. Menurut Bandura, individu mempelajari perilaku sosial dengan melakukan pengamatan dan imitasi terhadap orang lain di lingkungan sosial. Mereka yang telah mendapatkan ganjaran dan hukuman. Yang kedua, penguatan atau reinformation. Bandura menerima apa yang ditemukan oleh Skinner atau tokoh behaviorisme, yaitu perilaku dapat berubah karena reinforcement. Akan tetapi, ia juga berpendapat bahwa perilaku dapat berubah tanpa adanya reinforcement secara langsung. Ketiga, pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah tingkah laku individu dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia tinggal dan menghasilkan penguatan. Keempat, komponen kognitif, yaitu teori ini juga sering disebut sebagai sosial kognitif teori karena menyangkut kecerdasan dan proses mental kognitif seseorang dalam sudut pandang sosial. Kelima, motivasi. Motivasi juga merupakan bagian penting dari teori ini. Bandura meyakini bahwa motivasi memainkan peran penting dalam proses belajar sosial-sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dara Tari. Baik, di sini next kan tentang sambungan dari Sofia Ladia. Nah, yang keenam itu ada vicarious reformant. Nah, vicarious reformant itu dia juga dikenal sebagai pembelajaran observasional atau pembelajaran melalui permodelan dan terjadi ketika seseorang belajar sesuatu hanya melalui observasi tanpa penguatan atau hukuman langsung dari perilakunya. Nah, terus yang ketujuh ada determinis reciprocal adalah teori dari Albert Bandura yang menjelaskan bagaimana perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan.
Nah, ini juga menunjukkan bahwa orang bukanlah penerima pasif dari keadaan lingkungan, tetapi memiliki kekuatan untuk mengubah situasi dan keadaan melalui pilihan. Nah, yang kedelapan itu ada kognisi dan regulasi diri. Nah, di mana kognisi dan regulasi diri ini merupakan penentuan utama perilaku yang berhubungan dengan tujuan dan dikenal sangat rentan terhadap usia yang meningkat. Nah, kognisi ini juga dia merujuk pada proses mental yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Sementara regulasi diri itu dia melibatkan kemampuan untuk mengendalikan dan mengelola tindakan kita sendiri. Next. Nah, teori yang dirujuk oleh Albert ini juga dia dikenal dengan sebutan social learning theory. Nah, di mana pembelajaran teori pembelajaran sosial kognitif, di mana satu hal yang ditonjolkan dari teori Bandura ini ialah gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Next. Nah, Bandura ini juga dia memandang bahwa tingkah laku bukan semata-mata refleks otomatis atau stimulus. Nah, tetapi melainkan juga akibat yang timbul karena interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Nah, menurut Bandura, baik tingkah laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal dan pada pembelajaran yang mempengaruhi resepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab. Setiap kelompok memberikan satu orang ya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Baik, kepada Naifa Naisira. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana konsep diri dan identitas diri terkait dengan teori sosial Bandura ini, dan bagaimana hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangan sosial individu? Terima kasih. Lanjut. Selanjutnya, kepada Putri Azianingsih. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, yaitu bagaimana teori sosial Bandura menghubungkan antara lingkungan dan perilaku manusia. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, untuk pertanyaan dari Naifa Naisira akan dijawab oleh Rahmini. Baik, untuk pertanyaan dari Naifa Nasri ini adalah bagaimana konsep diri dari identitas diri terkait dengan teori sosial Bandura dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan sosial individu. Nah, jawabannya itu dalam teori sosial Bandura ini, konsep diri dan identitas ini diri memiliki peran penting dalam pembentukan dan pengembangan perilaku sosial individu. Berikut adalah cara keduanya itu terkait dan mempengaruhi perkembangan sosialnya. Yang pertama itu adalah konsep diri atau self-concept. Ini merujuk pada pemahaman individu tentang dirinya sendiri, termasuk penilaian terhadap kualitas pribadi, kemampuan, dan karakteristik. Nah, konsep diri ini terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman belajar seperti penerimaan dan umpan balik dari orang lain. Yang kedua ini ada identitas diri atau self-identity.
Ini mencakup aspek lebih luas dari konsep diri, melibatkan pengenalan diri sebagai bagian dari kelompok atau komunitas tertentu. Nah, identitas diri dapat mempengaruhi oleh faktor sosial seperti budaya, kelompok etnis, atau nilai-nilai yang diterima dari lingkungan sosialnya. Nah, dalam konteks teori sosial Bandura, yang pertama itu ada pengamatan dan pemodelan. Konsep diri dari identitas diri dapat berkembang melalui proses pengamatan dan pemodelan. Individu ini belajar mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial dari orang-orang di sekitarnya, membentuk pemahaman mereka tentang siapa mereka dan bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Yang kedua itu ada penguatan dan umpan balik sosial. Nah, interaksi sosial ini memberikan penguatan dan umpan balik terhadap perilaku individu tersebut. Ini juga dapat mempengaruhi konsep diri dan identitas diri karena individu memproses bagaimana orang lain merespon dan menilai perilaku mereka. Yang ketiga itu ada self efficacy, yaitu konsep self efficacy atau keyakinan diri ini juga berperan dalam pengembangan konsep diri. Jika individu merasa mampu dan efektif dalam berbagai situasi sosial, ini juga dapat meningkatkan rasa positif terhadap diri sendiri. Artinya secara keseluruhan melalui interaksi sosial dan proses pembelajaran konsep diri dan identitas diri dalam teori sosial Bandura ini berkontribusi juga pada pembentukan identitas sosial individu dan memengaruhi cara individu itu berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Bagaimana Naifa Nasira? Bisa diterima. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi. Selanjutnya, pertanyaan dari Putri Azianingsi akan dijawab oleh Safia Latia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Azianingsi. Bagaimana teori sosial Bandura menghubungkan antara lingkungan dan perilaku manusia? Observasi individu belajar ini melihat mengamati orang lain dalam lingkungan mereka. Proses observasi ini memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baru. Adapun perilaku yang dicantumkan ialah modeling atau pemodelan. Individu cenderung meniru perilaku yang diamati dari orang lain yang dianggap sebagai model yang relevan atau berkewenangan. Dengan memperhatikan orang lain berhasil melakukan suatu tindakan, individu cenderung merasa mampu untuk melakukan hal yang sama. Apakah Dara ingin menambahkan? Baik, terima kasih kepada Safia Latia. Tidak ada. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas waktunya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.